Ya, saya bukakan Alkitab. Ketika Yesus dikatakan sebagai terang dunia, akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus ya. Kamu sambil buka surah Al-Baqarah 258. Yesus bilang begini, Ana huwa nurul lil alamin, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bandingkan dengan surah Al-Baqarah 258. Bandingkan. Apa di situ dikatakan surah Al-Baqarah 258? Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah menganugerahkan kepadanya orang itu kerajaan kekuasaan. Ya, sorry, itu ayat sebelumnya ayat 257. Sorry, 257. Salah. Iya, 257. Coba baca ayat 257. Salah. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang pelan-pelan bacanya. Baca dari mula, pelan-pelan tapi bacanya. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Sedangkan orang-orang yang kufur, pelindung-pelindung mereka adalah Togut. Mereka Togut mengeluarkan mereka, orang-orang kafir itu, dari cahaya menuju aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau kamu baca aslinya di situ hanya kegelapan, di situ hanya terang bukan iman. Karena kalau kamu baca bahasa Arabnya aslinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi dikatakan Tuhanmu itu sebagai pembawa terang, betul nggak? Allah itu pembawa terang, betul nggak? Betul nggak? Iya. Allah pembawa terang. Nah, tadi kamu dengar nggak saya bacakan Yohanes 8 ayat 12? Yesus ngomong apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Qala Yasu'a ana huwa nurul lil alamin, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sesuai nggak kira-kira ketika Yesus mengatakan aku terang dunia, ternyata dikutip lagi? Mau lagi nggak? Kita bacakan dalam Injil Yohanes bab yang pertama ayat yang ke-4 sampai 5. Silahkan dibaca. Yohanes bab 1 ayat 4 sampai 5 kamu buka, saya yang bacakan. Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tuh. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuh. Yesus itu dikatakan sebagai satu-satunya terang dunia. Bahkan kalau kamu baca Yohanes 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, ayat ke-5, ayat ke-6, ketika datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Di ayat ke-8 langsung dijawab, bukan Yohanes sang kebenaran itu. Kebenaran yang dimaksud adalah Yesus, karena Yesus yang dimaksudkan sebagai terang dunia. Jadi ketika dalam surah Al-Baqarah 257, bahwa ternyata Allah memberikan terang itu kepada orang-orang beriman, Yesus telah mengatakannya telah terlebih dahulu. Bahwa barang siapa mengikut dia yang adalah terang dunia, bahwa Yesus adalah terang dunia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuh, kurang apa lagi bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Ya, saya kira cukup Bang ya. Nah, terima kasih banyak atas waktu, kesabaran, dan penjelasan yang telah diberikan dalam diskusi ini. Saya benar-benar menghargai kesempatan ini untuk berbicara dan berbagi pandangan meskipun kita memiliki perbedaan keyakinan. Setiap kata yang keluar dari percakapan ini memberi saya pemahaman yang mendalam. Meski terkadang masih ada banyak hal yang saya perlu direnungkan lebih jauh, saya percaya bahwa setiap orang dalam pencarian kebenaran harus diberikan ruang untuk bertanya ya Bang ya. Bertanya, belajar, dan memahami dengan hati yang terbuka. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan. Saya ingin mengerti lebih jauh tentang ajaran-ajaran yang berbeda dan memperdalam pemahaman saya sendiri. Jangan hujat saya Bang, jika dalam perjalanan diskusi itu semua ini,
Iya, semua pada apresiasi kamu kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih belajar sampai kapanpun orang lebih mengapresiasi orang yang punya kemauan untuk belajar dan merendahkan hatinya, gitu. Ngapain gue sengaja orang-orang itu nggak ngapa-ngapain kok? Silakan. Saya mau nanya bang. Alhamdulillah saya Islam. Silakan. Ya, pertama sih mohon maaf bang ya. Ini sekedar diskusi aja ya. Nggak ada antara saling menjelekkan satu sama lain gitu kita. Well, we'll see that. Ya, kita akan lihat itu ke depan bagaimana kamu bisa mempertahankan etika kamu. Ya. Saya mau bertanya bang. Dalam keyakinan abang kan Yesus itu sebagai Tuhan kan? Nah, dalam keyakinan orang yang ya kan, sudah sepantasnya menyadari akan hal tersebut, ya. Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Ya, adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Amin. Nah, ketika sebelum Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi manusia, kan ada dalam kitab Injil, kitab Abang kan Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi manusia kan, untuk menebus dosa manusia kan? Iya, lantas pertanyaannya apa? Ya tapi ada banyak sih pertanyaan bang, ya nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, selama kamu bisa kondusif dan tertib. Pertanyaan saya bang, jadi Yesus itu tahu dong kalau dirinya bakal turun ke bumi ini untuk mati. Terus? Ya tahu apa enggak gitu maksudnya saya, pertanyaan saya. Dia tahu. Berarti pantas nggak kita sebut itu adalah misi bunuh diri bang? Enggak, karena bunuh diri itu artinya menyerahkan secara cuma-cuma, dalam artian tidak ada sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau kamu bundir, kira-kira jangan sebut jelas ya, karena kalau sebut jelas saya kena ban. Kalau kamu bundir, ada manfaat nggak bagi orang-orang di sekeliling kamu? Enggak, kan nggak ada. Dia kan udah tahu. Udah diam dulu. Pakai logika. Ayo kita pakai logika. Kamu bundir, kamu kan punya otak. Kamu bundir, kira-kira bermanfaat gak buat keluarga kamu? Enggak, malah nyusahin. Ninggalin utang, ya enggak? Ninggalin kerjaan belum beres kalau kamu salah satu karyawan atau apapun itu. Ya enggak? Benar nggak konsekuensinya? Ayo. Dan kamu jangan bilang bundir itu sebagai jalan Yesus. Enggak, bukan bundir. Ngerti definisi bundir nggak kamu tuh? Ngerti definisi bundir nggak? Ngerti nggak definisi bundir? Yesus itu tidak bundir. Otak kamu itu dangkal sekali. Silakan buktikan ayat di mana dalam Alkitab bahwa Yesus dikatakan sebagai bundir. Saya mau pakai ayat ya. Jangan dengan, kalau pakai logika udah terbantahkan. Kamu kalau misal mau bantah silakan pakai logika, silakan. Apakah ketika ada orang bundir sama seperti Yesus, misalkan skenarionya kita ikutin aja alurnya. Oke, Yesus bundir misalkan gitu. Oke, kita terima. Yesus bundir, ada manfaat demi keselamatan kita. Dan ketika dia bundir, dia membuktikan dia bermanfaat bagi orang banyak termasuk kamu. Kamu diselamatkan. Ya. Sebab yang di dalam nubuatan kitab Yesaya dikatakan, kita mengira bahwa dirinya kena tulah, padahal dosa kitalah yang ditanggungnya. Itu udah jelas loh, itu bukan bundir namanya. Nubuatan Yesaya tentang hamba yang menderita membuktikan Yesus dituduh sebagai orang yang bersalah padahal dia tidak bersalah. Itu bundir bukan namanya. Yesus didakwa dijatuhi hukuman mati oleh orang-orang pada saat itu bundir bukan namanya. Logika dipakai. Ketika Pontius Pilatus kemudian memutuskan untuk membiarkan bangsa Yahudi pada saat itu memilih apakah Yesus dari Nazaret atau Yesus Barabas yang dibebaskan dari hukuman mati, apakah itu kemudian disebut dengan bundir? Ya, saya tadi abang saya pakai dalil. Saya pakai dalil ya. Saya pakai dalil dan saya juga sesuai dengan Alkitab. Pakai dalil, silakan. Dengar dulu bang ya. Kalau abang pakai dalil, karena kan kita beda agama bang, jadi kita pakai logika. Iya, kalau pakai logika juga udah tadi. Silakan, langsung aja. Jangan kemudian takut. Kalau kamu bilang pakai dalil kita berbeda, ketika kamu bertanya mengenai Yesus bundir, ngapain? Udah jelas berbeda. Ngerti? Jangan di-mute-in bang, jangan di-mute-in ya. Di-mute karena berisik bro. Kalau kamu mau berbicara, kamu pergi ke tempat yang sepi. Jangan ada teman-temanmu. Jangan cengengesan. Peraan saya nggak ngomong loh, sedikit saya ngomong bertanya itu doang. Peraan dengerin, bukan masalah kamu ngomong atau enggak. Suara di latar belakang kamu itu dan etika kamu itu nggak bagus dalam diskusi. Jangan cengengesan.
Etika berdebat itu saling Bukan etika berdebat. Kalau kamu mau debat sama saya silahkan pakai dalil. Yuk. Berani Iya, debat. iya. Mosinya apa? Ayo, suruh teman kamu aja yang Kan- debat sama saya. Saya aja bang. Yes, Bang. Ustaz. Gua jago nih, Bang. Udah met. Gue aja bang. Ya kan? Bukti Kan nih. saya bertanya tadi bang. Iya, sudah dijawab. Nah, Silakan jawabannya apa? Ya kan? Jawabannya Jawabannya apa? apa? Tipikal Islam. Ya. Tipikal Islam udah dijawab masih aja denialnya kan bener kan omongan saya? Selalu saya bilang, mereka itu sudah didoktrin. Mau kecil, mau gede, mau tua, mau muda, mau cowok, mau cewek sama seperti itu. Enggak bang. Begini loh konsepnya. Kalau memang itu bukan misi bunuh, ya kita nggak usah sebut itu misi bunuh diri lah. Nah, saya mau bertanya ini ya, ini aja. Udah kamu nggak dengerin saya, buktinya kamu tadi saya sudah ingetin jangan nyebut itu secara jelas nanti kena ban TikTok. Itu warning aja nggak didengerin gimana jawaban? Matiin kipas met biar nggak berisik. Nah, bukan matiin kipas jangan berisik, lu minggir, tongkrongan lu rese, temen lu nggak tahu. Ah, bocil ini kayak gini.